Jajanan atau street food sudah menjadi makanan sehari-hari bagi kehidupan masyarakat. Pada umumnya, yang menikmati kuliner jajanan di pinggiran adalah para pendatang dari negara lain. Tujuan dari para pendatang yaitu untuk mencicipi serta mengetahui makanan dan minuman khas dari suatu negara tersebut yang memiliki cita rasa yang berbeda dari cara penyajian, cara memasak, dan waktu penyajiannya. Keunikan seperti inilah yang menarik para masyarakat serta para pedagang untuk membeli makanan jajanan yang dijual di pinggiran. Gambar di atas merupakan data dari Euromonitor yang memperlihatkan bahwa tren makanan Asia berkembang dengan pesat mulai dari tahun 1999 sampai ke tahun 2014. Kemudian penelitian lain juga dari Euromonitor menunjukkan adanya peningkatan global tahunan dalam kategori Global Sales at Asian Fast Food Restaurant yang dari tahun 2000 hingga 2014. Dalam gambar di bawah ini menunjukkan kenaikan yang sangat pesat dalam makanan Asia dibandingkan dengan makanan fast food lainnya. Dan juga menurut kedua data di atas membahas tentang tren makan Asia dapat disimpulkan bahwa makanan Asia sedang mengalami peningkatan termasuk juga dengan street food-nya. Namun, yang kita ketahui untuk sekarang ini, seluruh dunia sudah terpapar virus COVID-19 yang membuat ekonomi para pedagang menjadi penurun dikarenakan masyarakat takut untuk makan jajanan di luar dan juga untuk mencegah virus semakin menyebar. Masyarakat pun menghindari terpapar virus ini. Penyebaran virus ini juga dapat berpindah dari manusia ke manusia itu sendiri, dari barang-barang yang mereka pegang maupun dari makanan yang mereka makan. Virus ini merupakan virus yang gampang menyebar dari orang lain, sehingga para konsumen yang ingin makan di tempat terbuka seperti pinggiran, yaitu street food, jadi lebih takut. Dan dengan begitu, di sini kami akan mengajarkan salah satu makanan street food yang berasal dari Jepang untuk dibuat dan dikreasikan sendiri di rumah. Sekian penjelasan singkat dari saya. Untuk pengenalan street food ini, saya kembalikan ke rekan saya, Jesslyn. Baik, terima kasih Dana atas penjelasannya tentang street food-nya, sangat bermanfaat sekali ya, apalagi di saat pandemi seperti ini. Jadi kita bisa membuat makanan street food sendiri di rumah, dan kebersihannya pun jadi lebih terjamin. Oke, untuk selanjutnya rekan saya juga akan memperlihatkan beberapa macam makanan street food dari kawasan Asia Timur yang sudah kami buat. Silakan. Baik, terima kasih Jesslyn. Saya akan memutarkan video yang berisikan beberapa macam makanan street food dari kawasan Asia Timur. Yang pertama ini ada Cantonese Spring Roll, yaitu merupakan lumpia yang pada umumnya berisikan sayuran. Lalu ada dumpling yang diisi dengan daging serta beberapa macam sayuran juga. Kemudian ini adalah Hong Kong French Toast, yaitu sandwich yang di dalamnya ada selai kacang dan digoreng dengan lumuran telur. Ada Ni Rou Shanding yang kulitnya seperti kue pia, namun agak besar dan berisikan potongan daging cincang. Lalu ada Tanghulu yang merupakan jajanan street food yang sangat terkenal di China, dan bahannya pun cukup mudah, yaitu strawberry, gula, dan air. Lalu ada Sesame Balls, yaitu berisikan kacang merah yang biasa dikenal di Indonesia sebagai ronde. Ronde maksud saya. Kemudian ada Chinese Mango Pudding, yaitu puding mangga yang pada saat pemasakannya dicampur dengan santan yang rasanya menjadi lebih legit dan manis. Lalu yang terakhir ada Tang Yuan, atau yang biasa kita sebut dengan ronde, memiliki isi berupa kacang merah. Untuk negara yang kedua, yaitu street food Jepang. Yang pertama ada onigiri, yang merupakan bola nasi yang menggunakan beras Jepang dan rumput laut. Bisa juga di dalamnya diisi menggunakan tuna atau daging lainnya. Lalu ada dorayaki, yaitu seperti pancake yang di dalamnya berisikan kacang merah, namun bisa juga diganti dengan coklat. Lalu ada okonomiyaki, yang bahan dasarnya yaitu telur dan kol. Lalu ada potato koroke, yaitu kentang yang ditumbuk dengan isian daging cincang. Kemudian ada dango, yaitu terbuat dari tofu yang dicampur dengan tepung ketan, pewarnanya bisa dengan pewarna makanan. Kemudian Japanese fruit sando yang akan kita buat nanti. Lalu yang terakhir ada sataan dagi, yaitu donat bulat kecil yang teksturnya agak sedikit keras.
Lalu untuk negara ketiga yaitu Korea. Yang pertama ini ada hotdog yang sangat terkenal di Korea, berisikan kacang. Lalu ada Gamja hotdog, yaitu hotdog dalamnya ada sosis dan dilumuri dengan tepung serta kentang. Lalu ini adalah goguma matang, yaitu ubi goreng yang dibaluri dengan karamel serta terakhir ditaburi oleh biji-bijian hitam. Lalu ada bingetok, yaitu pancake yang terbuat dari kimchi dan kacang hijau yang diblender. Kemudian odeng, yaitu ikan dengan kuah khas dari Korea. Lalu yang terakhir ada chopsal, yaitu donat yang berisikan kacang merah. Negara yang terakhir, ini negara yang keempat, maksud saya. Ini ada dari Mongolia, yaitu bursok. Ini tuh kue kering yang bertekstur agak sedikit keras. Lalu ada bubus, yaitu dumpling yang dikukus dengan isian daging kambing. Dan yang terakhir ada kusur, yang menggunakan kulit dumpling juga dengan isian daging kambing yang digoreng. Lalu untuk negara yang terakhir, yaitu negara dari Taiwan. Ini ada jepay atau ayam goreng yang dilalui dengan tepung sagugi, lalu diberikan bumbu di luarnya. Lalu ada runding, yaitu lumpia yang menggunakan kulit mentah. Ini ada di guacu atau bola-bola ubi. Lalu ada jianbing atau green onion pancake, yaitu pancake yang dicampur dengan daun bawang. Kemudian ada tien tohua atau puding tahu yang diberi sirup manis, di sini lebih dikenal sebagai kembang tahu. Dan yang terakhir ada jasmine bubble tea yang sangat terkenal di Taiwan, yaitu bahannya susu dan teh. Jadi ibu-ibu, itulah beberapa makanan jajanan yang berasal dari Asia Timur. Lumayan menarik juga kan? Untuk itu saya kembalikan kepada rekan saya Jesslyn. Wah, ternyata beragam banget ya makanan street food khas yang berasal dari Asia Timur. Terima kasih, Dana. Kalau begitu, kini kita sudah sampai inti dari workshop ini, yaitu cara pembuatan Japanese fruit sando. Saya beri penjelasan sedikit ya. Japanese fruit sando adalah sandwich Jepang yang terdiri dari 2 potong roti diisi dengan buah dan krim kocok. Japanese fruit sando lumayan terkenal di jajanan makanan Jepang yang tinggi akan peminatnya. Oke, saya akan memutarkan video yang sudah saya siapkan, yaitu cara pembuatan Japanese fruit sando yang dapat langsung dipraktekkan bersama menggunakan bahan-bahan yang sudah kami sediakan. Selagi video tersebut berlangsung, para peserta sekalian bisa langsung mengikuti ya. Nah, sekarang saya akan memutarkan video pembuatan Japanese fruit sando. Nah, jadi bahan dasar dari pembuatan Japanese fruit sando itu ada strawberry, whipped cream, dan juga roti. Alat-alat yang digunakan itu ada hand mixer, tetapi bisa juga diganti dengan garpu ataupun balon whisk, tetapi memakan waktu yang sedikit lebih lama. Lalu di sini juga ada plastik yang digunakan untuk menyimpan produk yang udah jadi nantinya ke botol. Nah, di sini itu kita memakai whipped cream bubuk, tetapi bisa juga diganti menjadi heavy cream yang berbahan dasar dari susu sapi. Whipped cream yang kita berikan ke ibu-ibu itu sekitar 100 gram, maka air dingin yang kita gunakan untuk mengocok whipped cream ini sekitar 200 ml. Krimnya itu dikocok sekitar 3 menit ya ibu-ibu.
Di sini saya menggunakan buah stroberi sekitar 4 atau 5. Buah stroberi juga bisa diganti dengan buah kiwi ataupun buah blueberry, tapi sebelumnya itu dicuci. Nah, kita itu menggunakan 2 lembar roti, lalu whipped cream-nya itu dioles yang rata ke satu sisi bagian roti dulu. Dan diolesnya itu agak tebal, biar nanti hasilnya itu cantik. Untuk peletakan stroberinya bisa dilihat dari video ini aja Ibu. 3 di tengah, di bagian kanannya diletakin 1 dan bagian kirinya 1. Itu gunanya untuk nanti pada saat dibelah itu stroberinya kelihatan dan terlihat lebih menarik. Di sisi satunya juga kita olesin dengan whipped cream yang tebal dan rata. Dan nanti sandwichnya itu lebih padat, terlihat lebih padat. Nah, whipped cream yang kita berikan ke ibu-ibu itu 100 gram itu tuh bisa untuk 2 porsi. Lalu dimasukin ke plastik untuk dimasukin ke kulkas. Dimasukin ke kulkas itu gunanya biar whipped cream-nya itu nanti pada saat dipotong tidak bleber kemana-mana. Kalau misalnya dingin, whipped cream-nya itu jadi lebih kaku dan gampang untuk dipotong. Dimasukin ke kulkas itu sekitar 30 menit hingga 1 jam. Ini jika udah sekitar 30 menit hingga 1 jam, dipotongnya itu membentuk segitiga agar stroberinya yang tadi diletakin di tengah itu kelihatan. Ini untuk hasilnya. Nah, itu dia untuk cara pembuatan dari Japanese fruit sando. Simple tapi menarik ya. Oke, gimana nih ibu-ibu? Udah lagi pada bikin nggak? Kalau lagi pada bikin terus mau ketinggalan materinya kayak tadi ada ibu siapa tadi yang ketinggalan materinya, kita bisa ulang lagi kok. Kita ulang lagi ya nanti. Tapi sebelumnya kalau ada yang mau bertanya bisa menulis dulu di kolom chat ya. Sambil mau bertanya nanti saya jawab. Saya jelaskan dulu beberapa penjelasan sedikit dari video yang tadi ya. Jadi video yang tadi itu untuk pembuatan Japanese fruit sando, yang pertama kita harus menyiapkan beberapa bahan seperti roti, strawberry, dan juga whipped cream-nya. Sangat penting untuk membuat makanan tuh kita harus menyiapkan terlebih dahulu bahan-bahannya agar pekerjaan nanti nggak kewalahan. Dan selalu usahakan station kerjanya atau tempat untuk memasaknya itu selalu rapi ya. Dan untuk strawberry yang akan digunakan juga harus dicuci terlebih dahulu. Untuk sebentar lagi saya akan mengulang kembali video yang tadi. Untuk yang ketinggalan bisa coba dilihat lagi. Ada pertanyaan dari Ibu Meliana Yanto. Air 200 ml itu air biasa apa air kulkas yang dingin? 200 ml itu air dingin ya Ibu, air dari kulkas bisa. Untuk pertanyaan dari Ibu Nikita,
nggak usah dikasih gula ya Kak? Iya, nggak usah. Itu karena whipped creamnya itu udah manis, jadi tinggal kasih air aja, air dingin 200 ml, lalu di mixer selama kira-kira 3 menit. Gimana, ada pertanyaan lagi gak ibu-ibu? Kalau belum ada dulu, aku balik dulu ke video sebelumnya. Oh, ada lagi pertanyaan dari Ibu Shirley. Kalau langsung pakai whipped cream cair gimana? Boleh Ibu, bisa. Untuk whipped cream yang dari kaleng itu yang bisa dikocok terus disemprot itu juga bisa. Tapi kalau whipped cream cair setahu saya juga tetap harus dikocok ya. Whipped cream cair yang di kayak kotak susu gitu kan ya? Iya, bisa itu, tapi harus dikocok juga. Untuk pertanyaan dari Ibu Vivit, jenis rotinya boleh apa aja? Roti gandum atau lainnya, atau ada bahan pengganti roti? Untuk rotinya itu boleh roti apa aja sih ya, sesuai selera aja. Roti gandum juga boleh, tapi untuk pengganti roti sepertinya tidak, hanya roti aja. Ya Ibu Shirley, kocok sampai kapan? Ya sampai stiff ya. Sekitar 2 menit sampai 3 menit. Untuk kecepatan kocoknya itu pakai yang sedang dulu, lalu baru ke max. Baik, Ibu Meliana sedang mengocok whipped creamnya ya? Dari sedang lalu baru ke maksimal. Gimana nih ibu-ibu? Aku play ulang videonya ya, biar diikutin lagi kalau tadi ketinggalan gitu. Oke, aku play ya. Kalau pakai garpu bisa juga untuk pengganti hand mixer itu pakai balon whisk itu yang pengocok, atau pakai garpu juga boleh, cuman waktu yang digunakan juga agak lama ya. Di sini ibu-ibunya kalau misalnya menggunakan heavy cream itu, yang krim cair itu nggak usah dipakein air lagi, ibu tinggal dikocok aja. Ini untuk rotinya, untuk mau diganti roti gandum juga boleh banget. Kalau
roti tawar yang pandan yang hijau itu juga bisa selera aja. Untuk Ibu Yuni belum bisa bikin sekarang ya nggak apa-apa. Coba dari videonya mungkin nanti besok mungkin. Untuk kita whipped cream-nya tadi berapa gram? Yang kami berikan itu sekitar 100 gram. Bisa buat jadi untuk 2 porsi, 2 roti ini. Ya Ibu, air 200 ml air dingin. Terima kasih Ibu, ini kita dari jurusan pengelolaan perhotelan. Ya, di sini kami masak memang waktu semester 1 dan semester 2 kita ada kitchen, jadi kita situ masak. Di sini itu kita saranin untuk masukin dulu ya Ibu ke kulkas. Jadi nanti whipped cream-nya itu kalau dipotong nggak bleber. Tapi kalau misalnya mau langsung potong juga boleh, tapi lebih hati-hati aja. Jangan terlalu kental, untuk bisa dibaluri saja di rotinya Ibu. Nah, itu dia videonya. Gimana nih Ibu-ibu, udah sampai mana? Dan juga kalau ada yang mau bertanya lagi boleh banget, silakan. Tanya di kolom chat aja. Iya, cukup seperti slide juga bisa. Soalnya nanti kan dimasukin ke dalam kulkas. Dan nanti di situ bakal lebih keras. Jadi lebih cocok pas dipotong. Dan itu juga makanannya tuh enak banget Bu untuk menjadi snack buat anak-anak juga, soalnya rasanya kan whipped cream-nya manis, strawberry-nya udah asam-asam gitu. Kalau ada yang mau minta ulang lagi videonya juga boleh ya Ibu-ibu, silakan bilang aja. Kita bisa ulang lagi. Tapi kalau udah nggak ada pertanyaan lagi, kita lanjut. Oh ya, untuk tadi peletakan stroberinya tuh usahain kayak tadi yang kita kasih lihat di video ya. Jadi di bagian tengah tuh ada 3, lalu kanan dan kiri ditaruh juga supaya nanti pas dipotong di bagian tengah itu cantik.
Oh, mau di play lagi videonya ya Ibu ya? Boleh. Ya, silakan ditonton nih Ibu videonya lagi. Kalau ketinggalan bisa dibaca lagi. Untuk pertanyaan dari Ibu Siti, jadi kalau dikocok pakai blender boleh nggak? Nggak bisa Ibu, mesti dikocok pakai mixer kalau nggak garpu atau kalau nus aja. Blender nggak bisa. Itu ya jadi Diolesinnya whipped cream itu tebel ya Ibu, nanti terlihat lebih padat. iya Ibu, kalau pakai garpu sama balon whisk tuh emang agak lama sih. Jadi kalau lebih bagusnya kalau pakai hand mixer. Makanya kita saranin di sini pakai hand mixer aja, jadi cuma 3 menit pengocokan udah jadi deh whipped cream-nya nanti. Untuk whipped cream bubuk bisa taruh kulkas berarti ya. Kalau belum mau pakai ini jangan dibuka dulu, jadi pas
masih awet, tapi kalau udah dibuka terus masih dibuka saya takutnya kurang awet deh ya. Jadi kalau sekarang belum dibuka, taruh aja di ruangan, suhu ruangan, di bawah kulkas apa. Tapi kalau udah dibuka, mendingan langsung dihabiskan dan dipakai Bu. Kalau kulkas pun juga takutnya tidak awet. Oke, ibu-ibu, kita lanjut ya ke sesi berikutnya. Ya, Ibu Yunike. Ini makannya dingin-dingin, iya, lebih sedap. Jadi potongnya juga pas dingin-dingin. Oke, kasus selanjutnya kita ke pengisian kuesioner, bisa di scan barcode-nya ataupun pencet link di kolom chat. Untuk pengisian link kuesionernya, ini berguna untuk penerapan PKM ke depannya, serta diharapkan untuk menuliskan nama dan alamat email yang jelas untuk pengiriman e-sertifikat nantinya. Jadi ibu-ibu tolong menuliskan nama dengan lengkap dan jelas, dan juga emailnya jangan sampai salah. Untuk link kuesionernya juga ada dikirimkan di grup chat ya Ibu. Baik, jangan lupa diisi ya Ibu-Ibu, kuesionernya sudah ada di grup chat. Di WA juga, di sini juga ada. Oke, kita lanjut ke sesi berikutnya. Terima kasih sudah mengisi link kehadirannya. Untuk sesi terakhir, kita akan dipandu oleh rekan saya kembali, Jesslyn. Baik, untuk acara terakhir kita yaitu mengadakan sesi foto bersama. Saya minta ibu-ibu semua untuk menyalakan kameranya ya.
Udah ada yang jadi ya Ibu ya bikinnya. Tinggal dimasukin ke plastik lalu masukin ke kulkas. Sekitar 30-1 jam biar lebih ngesat. Untuk kameranya mohon dinyalakan semua ya Ibu-ibu. Baik, saya akan screenshot ya Ibu untuk halaman pertama 1, 2, 3. Untuk halaman kedua 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Nah, kita sekarang udah ada di penghujung acara. Saatnya saya Jesslyn dan Dana sebagai MC hari ini pamit undur diri dulu dan saya minta maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan kata dan perbuatan. Terima kasih semuanya, sampai bertemu di acara workshop selanjutnya.